Oke, balik lagi sama saya. Kita di sini aku bakal nge-yapping lagi tentang kalkulus. Yang pertama ini kita ada soal tentang pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan tuh kita nggak usah nyari itu tuh kayak himpunan lah. Jadi kita harus cari aja x-nya berapa. Yang pertama kita yang pertama dulu A itu kita ada x min 7 lebih besar dari sama dengan 2x min 5. Nah, buat ngerjain soal kayak gini kita tinggal bisa dibilang pindah ruas. Yang kiri bebas lah, yang kanan atau kiri, yang penting jadi kayak yang x sama yang x, yang angka sama angka. Oke, kita tinggal pindahin. Oke, ini jadi min x lebih besar sama dengan 2. Nah, karena kita x nya itu nyarinya yang positif, kita tinggal kali negatif 1. Ini hasilnya jadi x. Oh ya, ingat kalau kita dikali negatif itu jadi ini jadi dibalik, lebih kecil sama dengan 2. Ini jawabannya. Nah, tapi kalau kalau mau nyari himpunannya ini juga bisa, tapi nanti ini di akhir aja aku nyari himpunannya. Kita fokus dulu ke soal. Selanjutnya ada 3 per x tambah 5 lebih besar dari 2. Sebentar. Lebih besar dari 2. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, kita itu jangan langsung ini dikesiniin, tapi lebih baik kita ini yang dikesiniin. Jadi kayak 3 per x tambah 5 dikurang 2 lebih besar dari 0. Nah, kalau udah dapet kayak gini, kita tinggal samain penyebutnya aja. Penyebutnya kita jadi tinggal kayak gini. Nah, kalau buat nyamain penyebutnya tuh jadi kayak gini, 2 dikali x tambah 5 per x tambah 5 dengan lebih besar dari 0. Kita lanjut di atas. Kita dapat 3 per x tambah 5 dikurang 2x ini dikali tambah dikurang 10 per x tambah 5. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal jumlahkan, berarti kan 3 nah udah kita giniin aja biar enak. Bentar. Nah, kita biar ngelihatnya lebih enak, 3 dikurang 10 jadi 7 min 7 tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari hasil pertidaksamaannya dengan yang atas lebih besar dari 0 dan yang bawah itu lebih besar dari 0. Jadi kita yang pertama dulu, 2x min 7 lebih besar dari 0
Nah, kalau kayak gini, ini sama aja, tinggal dipindah ruaskan biar yang kiri variabel X, yang kanan tuh bilangan biasa. Nah, kayak gini. Oke, salah. Kita gini. Selanjutnya kita ginikan. Tenang aja, kita jadi gini. Lebih kecil sama dengan lebih kecil 7-2. Aku hanya ngasih tahu kalau yang aku ngerjain di live streaming ada yang salah, karena di sini aku ini plus. Nah, ini udah yang benar ya guys ya. Jadi kita dapatnya min 7/2 bukan 13/2. Terus yang selanjutnya kita ada X plus 5 lebih besar dari 0. Nah, X lebih besar dari min 5. Udah deh. Nanti ya himpunannya kita nanti aja. Nah, selanjutnya ngecek. C itu X kuadrat dikurang ditambah 2x min 12. 2x min 12 lebih kecil dari 0. Nah, oke. Nah, pertama-tama kalau ada persamaan polinomial, maksudnya itu yang pangkatnya lebih dari 1, kita bisa langsung pemfaktoran, apalagi ini pangkatnya 2. Tulis aja dulu kayak gini. Kalau pemfaktoran, ingat ini tuh X1 ditambah X2 itu sama dengan 2, atau B, X1 kali X2 itu sama dengan C. Berarti di sini kita B-nya itu adalah 2, C-nya itu adalah min 12. Kita bisa cari ini dengan cara kita 12 1, 12, 2, 6, 3, 4. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada yang menghasilkan 2. Dan kalau ternyata pemfaktoran tuh kita nggak dapat, ya kita pakai cara yang lebih panjang. Ini nggak dapat ya, tidak dapat. Oke, kita pakai cara ini, cara 1, cara 2. Kita pakai cara 2, yaitu memakai rumus ABC. Rumus ABC itu min B plus min B kuadrat min 4AC per 2A. Kita tinggal masukin. Kita tahu di sini itu adalah A-nya itu 1, B-nya itu 2, dan C-nya itu min 12. Min B kita tinggal masukin min 2 plus min 2 kuadrat min 4 1 kali min 12 dibagi 2 kali 1.
Kita tinggal jumlahin dan jumlahin, kerjain operasinya. Kita dapat 4, kita dapat 48 plus 48 dan 2. Kita hasil akhirnya itu dapat min 2 plus min 52 per 2. Kita bisa sederhanain akar min 2 nya. Jadi 4 kali 13 dan nanti jadi 2 per 13. Ini jawaban akhir. Kita bisa sederhanain lagi jadi min 1 plus min 13 plus 2. Jadi X-nya lebih besar dari min 1 min akar 13 min 2 dan X lebih kecil dari min 1 plus akar 13 min 2, kayak gitu. Nah, buat nyari ini sebenarnya kan kita belum tahu nih lebih besar atau lebih kecilnya. Kita tinggal bikin ini tuh 1 min 13 min 2 itu hampir sama min 4 koma titik-titik, dan min 1 plus 13 ya ini enggak ada, salah. Nah, ini itu kurang lebih itu 2 koma titik-titik. Kita tinggal coba-cobain. Kalau kita pakai min 5 kita dapat negatif, dapat positif. Ini dapat negatif, ini dapat positif. Dan yang kita mau ini adalah bagian sininya aja. Jadi deh dapat ini. Oke. Gitu deh. Ini baru nomor 1. Kalau yang penasaran notasi ilmiahnya kayak gimana, kalau nomor 1 notasi ilmiahnya bakal jadi kayak gini. Notasi ilmiah, notasi silang nanti jadi kayak gini. Nah, jangan lupa kalau ini sama dengan atau ini sama dengan ini tuh kayak gini. Kalau gini, kalau kayak gini, oke. Yang B notasi ilmiahnya bakal kayak gini. Kok pernah bilang?
dan min 5, nah ya gitulah. Dan kalau yang nomor C itu tuh kayak gini notasi silangnya, 1 min 13, koma 1 plus 13. Gini notasi silangnya, mantap. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, kalau nomor 3 sekarang ke domain fungsi, kita punya fx. Karena ini negatif, kita langsung ini aja, simpan ini sebagai negatif. Negatif x kuadrat dikurang 4x, aduh kejauhan, dikurang 4x dikurang 3. Nah, untuk mencari domain fungsi akar kayak gini, kita udah tahu bahwa yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Gimana sih? Berarti jadi min x kuadrat min 4x min 3 harus lebih besar sama dengan 0. Kalau kayak gini kita bisa langsung memakai cara pertama, yaitu pemfaktoran. Nah, ingat-ingat lagi kalau x1 ditambah x2 sama dengan b, dan x1 dikali x2 sama dengan c. Kita udah tahu kalau b di sini adalah negatif 4 dan c di sini sama dengan negatif 3. Ini langsung ketebak dong, karena ya negatif 3 berarti kan 1 3, langsung dapat. Berarti di sini adalah bisa dong. Baik. Wait, ini aku ada yang salah. Ini harusnya nggak usah diminusin dulu, karena kalau langsung diminusin nggak akan bisa ada pemfaktoran. Nah, kalau kayak gini kita bisa dapat yaitu plus 1 sama plus 3. X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 3. Nah, gimana sih nyari domain fungsinya? Kita bikin garis bilangan dengan ini min 3, ini min 1. Aduh. Nah, kita tinggal masukin ke sini, ke dalam sini. Kalau min 4 contohnya, min 4 ini 16, min 16 tambah 3 kan jadi negatif tidak boleh. Oh, hilang ya. Kalau 0 min 3 nggak boleh juga, berarti ini jawabannya. Ini domain. Berarti kita bisa simpulkan kalau himpunannya X di mana min 3 harus lebih kecil daripada X dan X harus lebih kecil dari min 1. Oke.
salah. Nah, harusnya sama dengan oke, kita dapat jawabannya. Ini dia. Nah, itu nomor 3 jawabannya ini. Mungkin ada yang beda-beda jawabannya dari yang live stream, karena ini yang udah aku betulin. Selanjutnya nomor 4, ini kita ada soal limit. Salah. Limit x mendekati 4 dengan fungsinya adalah x min 4 per akar x min 2. Kalau kita substitusiin itu kita dapat 0 per 0. Oke, aku jabarin aja. 4 min 4 per akar 4 min 2, itu jawabannya adalah 0 per 0. Dan ini adalah tidak terdefinisi atau do not exist. Nah, gimana sih caranya? Kalau kita nggak dapat disubstitusi, ada cara lain, yaitu kali silang. Kita bakal coba kali silang. Kalau lihat di sini, pemfaktoran tuh nggak bisa ya, karena ini nggak kuadrat. Kalau ini aja kuadrat nih bisa difaktorkan, tapi nanti kita coba dulu. Sebentar, kita coba pemfaktoran dulu ya. Limit x mendekati 4, kalau kita jadikan ini bisa nggak sih? Nah, kalau kayak gini kita udah bisa pecahin tuh. Jadi limit x mendekati 4 x min 2 dan akar x plus 2. Kita bisa coret nih salah satu, yaitu yang akar x min 2. Nanti kita sisanya jadi gini. Akar x plus 2, kita tinggal masukin 4 ke x nya, jadi 4 deh jawabannya. Oke, ini nomor 4 ya. Selesai. Selanjutnya nomor 5. Dengan aturan rantai tentukanlah turunan dengan aturan rantai tentukanlah d theta, ini aku lupa namanya, ya itulah d, contohnya ini x lah, dx sin x kuadrat. Kita turun dengan aturan rantai turunan. Ini kita bisa simpulkan ya, ini d theta sin theta kuadrat. Kita bisa tentukan u nya adalah theta kuadrat dan u aksennya adalah 2 theta. Kita tinggal masukin, berarti ya f lah, f aksen x terus theta sama dengan sin itu turunan cos
keluarkanlah aksen ini, berarti jadi 2 theta. Hasil akhirnya adalah 2 theta dot cos theta kuadrat. Ini jawabannya. Itu dengan aturan rantai. Kita lanjut nomor 6. Ini bakal panjang karena kita mencari dy dx. Yang pertama ini aku cepat aja. A itu soalnya x min 1 pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 5. Kita tinggal kalau masukin masukin dy dx ditambah dy kuadrat per dx sama dengan d 5 per dx. Nah, kalau yang pertama ini kita bisa pakai aturan rantai. Kita tulis dulu x min 1 per kuadrat, berarti u nya adalah 4 sih. U nya adalah x min 1, u aksennya adalah 1. Jadi kalau kita jabarin ini turunannya itu bakal 2 dikali x min 1 kuadrat. Nah, kita tinggal masukin. Kita bisa langsung jabarin. Ini jadi 2x min 2 ditambah y kuadrat. Kalau kita turunin itu bakal jadi 2y. Nah, tapi dikali lagi jadi dy dx sama dengan 0. 5 diturunin jadi 0. Kita tinggal jabanin lagi. Jadi 2y kali dy dx sama dengan min 2x plus 2. Tinggal kita iniin dy dx min 2x tambah 2 per 2y. Ini hasil akhirnya. Kita lanjut ke B. Itu ada x tan xy sama dengan 2. Nah, ke bawahan. Ini lumayan kompleks sesuai dari status yang aku kirim. Berarti kan D ini tuh dikali. Berarti kita pakai aturan rantai. Jadi gini dulu kita tulis. Kita tahu ini aturan rantai. Kita tinggal jabanin di sini. U-nya adalah x, U aksennya adalah 1, dan V-nya adalah tan xy, dan Vx-nya V aksennya adalah xy. Ini kita jabanin lagi, rantai lagi. Ini berantai-rantai. Berarti tan xy salah. Nah, ini u-nya itu adalah xy. U aksennya adalah
ini dengan U X, U aksennya 1, V nya itu adalah Y, V aksennya adalah dy dx. Kita tinggal masukin, berarti pakai rumus U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Kalau kayak gini kita tinggal masukin 1 dikali Y ditambah U nya X kali dy dx. Nah, berarti hasilnya adalah Y per X dy dx. Kita dapat hasilnya. Kalau turunan dari sini itu adalah Y X dy dx sekan XY. Inilah jawabannya. Berarti kita tinggal masukin dy dx sekan kuadrat XY. Ini hasilnya. Di sini kita udah dapat. Kita tinggal tulis tulis bahwa ini UV lagi, UV 1 dikali tan XY ditambah X sekan dikali Y plus X dy per dx. Nah, oke. Kita dapat ini adalah tan XY ditambah X sekan XY Y X dy dx. Oke. Kita bisa tinggal masukin ke sini bahwa ini adalah tan XY. Kita ini disekali silang, dikali silang berarti jadi XY, lalu ditambah X kuadrat dy dx berarti kita ini adalah XY sekan ditambah X kuadrat sekan dy dx. Nah, kalau kayak gini kita tinggal dy per dx sama dengan negatif tan negatif XY per sekan per ini X kuadrat sekan kuadrat XY. Nah, sebenarnya ini tuh udah jadi hasilnya, tapi ini bisa disederhanakan lagi. Disederhanainnya itu adalah ini ada 2 nih, ini tuh ada 2, berarti tan XY per X kuadrat sekan kuadrat XY dikurang XY sekan kuadrat XY per X kuadrat sekan XY. Di sini kita bisa lihat ini tuh bisa dicoret dan X-nya tuh bisa dicoret. Jadi kita sisa tan XY per X kuadrat
sekant kuadrat dikurang Y per X. Di sini kenapa Y per X? Ini sisa Y sama ini tuh sisa X, karena X satunya lagi udah dicoret. Nah, ini tuh belum selesai. Tan itu kan adalah sin cos. Berarti sin XY per cos XY per X kuadrat. Nih, kita ke bawahin dulu dikit ya. Kalau sekant itu adalah 1 per cos. 1 per cos kuadrat berarti 1 per cos kuadrat XY dikurang Y per X. Nah, kita ini tinggal disamain kedudukannya. Ini lumayan panjang. Ini disamain kedudukannya. Kenapa tiba-tiba cos kuadratnya di atas? Ini kan awalnya dibagi, ini dijadiin kali gitu, dikaliin, jadi dibalik, ini jadi cos per 1 ceritanya. Ya emang cos per 1 dibagi X kuadrat dikurang Y per X. Ya udah, kita tinggal coret cosnya, berarti sisa. Nah, ini negatif. Nah, kita tinggal sisa adalah negatif sin XY cos XY per X kuadrat dikurang Y per X. Ini hasil dari dy per dx nya setelah disederhanakan. Ini panjang ya, kita zoom out. Nah, ini hasil buat yang B. Mantap. Ya udah, selesai segitu aja. Bye bye. Semoga dapat dipahami YPingan kali ini. Kalau yang satu lagi mah tugas, kalian kerjain aja sendiri ya. Bye. Kalau mau lihat aku ngerjain tanpa pembahasan, ada di live streaming. Bye.